Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update, baik informasi-informasi yang ada di sekeliling Anda pemirsa, Ciayu, Majak, Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini pemirsa berkaitan dengan peran petani milenial. Nah, ini yang menjadi sorotan atau menjadi trending topik yang hangat diperbincangkan mengenai petani milenial pemirsa di era 4.0 guna keberlanjutan pangan di Indonesia. Dan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ. Bagaimana membangkitkan gairah ya atau marwah semangat, terutama menumbuh kembangkan kepada anak-anak muda agar kembali ke sektor agriculture atau pertanian yang pernah menjadi primadona ya di kita nih pemirsa. Namun harus diakui bahwa beberapa dekade ini terjadi pergeseran ya, terbukti atau fakta di lapangan, kemudian juga menjadi pembicaraan. Terkadang ada mahasiswa ya yang mengambil fakultas pertanian, kemudian ditanya mengapa ngambil pertanian nih pemirsa, padahal ada fakultas-fakultas yang lain. Jadi saat ini pertanian, sektor pertanian, maaf ya, ini pemirsa boleh dibilang ini dianggap sebagai second class ya dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Padahal kita dulu pernah menjadi swasembada pangan dan seterusnya. Dan ini tentunya PR juga bagi Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati, bagaimana peran dari perguruan tinggi dalam hal ini untuk terutama ke petani milenial yang coba kita untuk galakan kembali. Nanti pemirsa saya kenalkan ada mahasiswa agribisnis ya, Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati, kemudian juga ada dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan. Saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline Koran Juara, Koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Ini yang sedang menjadi trending topik di hari-hari ini ya, viral bisnis dana donasi. Aksi cepat tanggap dipelesetkan menjadi aksi cepat tilep pemirsa. Nah, itu pemirsa ya. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ini pemirsa, aktif di Cirebon, dinas tak banyak yang tahu. ACT ini pemirsa ya. Kemudian terkait dengan kunjungan dari Puan Maharani ya, Ketua DPR RI. Nah, ada pernyataan dari Ibu Puan Maharani, PDI Perjuangan terbuka dengan partai lain, itu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini, siaran Omni, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Nah, ini Kota Cirebon uji coba BPJS tanpa kelas di tahun 2023 ya. Kemudian Bupati minta jadwal ulang, sudah bertemu wali kota, bakal bahas perbatasan lagi, perbatasan antara kota dengan Kabupaten Cirebon pemirsa. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, di Koran Radar Cirebon edisi hari ini ya, sepakat pembagian proporsional. Ketua DPRD AKD alat kelengkapan dewan harus perkuat kinerja legislatif. Kemudian bekali calon tenaga kerja dengan keahlian kerja. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama
koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Buat merah yang masih abu-abu. Puan ingatkan kader fokus pemenangan Pilpres, jangan terbelah. Itu pemirsa. Kemudian pasangan suami istri menjadi bandar obat. Di mana nih pemirsa? Silahkan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Kemudian Seli Andriani Gantina soroti screening kesehatan calon haji. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada profesor yang masih muda. Ini pemirsa ada Profesor Dr. Haji Ahmad Fakih SPMM, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Prof? Sehat. Oke, terima kasih nih ya, Profesor sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Profesor, ini pemirsa ada mahasiswa Fakultas Pertanian ya, jurusan Agribisnis, ada Nahdia Rahma. Selamat pagi, Nahdia. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Iya, apa kabarnya juga nih, Nahdia? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini, saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa di 0231 482138, atau pemirsa bisa berinteraktif, bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya langsung ke Profesor dulu nih berkaitan dengan sektor pertanian ya. Iya. Nih apa nih peran dari perguruan tinggi ya, terutama Universitas Swadaya Gunung Jati berkaitan dengan sektor pertanian. Betul. Kita dulu pernah menjadi primadona sektor ini, jelas. Pak. Namun sekarang itu ada pergeseran gitu ya. Ya. Nah, ini apa peran dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon? Silakan, Sebenarnya gini, Prof. Terima kasih. Jadi sebetulnya sektor peran ini sangat menarik ya. Mana ketika menerjuni di dalamnya, berkolaborasi dengan berbagai sektor, karena bagaimanapun negara yang kuat manakala negara itu bisa ketahanan pangan bisa dijaga. Bahkan harga diri suatu bangsa sangat terletak dari dunia pertanian. Manakala bangsa itu kuat, maka sektor pertanian juga harus kuat. Kuat gitu ya. Jangan sampai kita tergantung pada negara lain. Itu bahkan Presiden Soekarno pernah bilang kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Nah, salah satunya kita harus kuat di bidang sektor pertanian. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Termasuk bagaimana membangkitkan kepada petani milenial, jangan sampai mereka itu tidak mau terjun ke dunia pertanian. Ya, ini kan terjadi begitu kan, Pak? Betul. Saat ini ya. Iya, betul. Iya, terutama di kalangan-kalangan muda nih ya. betul. Di sektor pertanian kan. Iya, betul. Iya kan ada keengganan gitu, Keengganan. Pak. Ini PR untuk Fakultas Pertanian UGJ juga nih, Pak. Jelas, makanya kita harus membuka wacana ya, wawasan masyarakat bahwa pertanian itu yang menarik itu. Hal yang menarik, bahkan menguntungkan kalau kita mendalami, mengkajinya, bergelut di bidangnya, karena begitu banyak produk-produk yang menjanjikan untuk menambah keuntungan kita, bahkan sebagai leading sector untuk sebagai usaha utama di dalam mengembangkan usahanya. Karena bagaimanapun sektor pertanian menjadi hal yang paling dominasi di dalam kebutuhan pangan kita. Kita hidup tidak terlepas daripada bidang pertanian, bidang pangan. Nah, ini makanya kita harus betul-betul bisa menyadari remaja yang datang itu harus betul mencintai dunia pertanian. Bagaimana kalau kita meninggal dunia pertanian, ya kita menjadi negara yang tergantung pada negara luar. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Sangat bahaya ya. Padahal kita adalah agraris, Pak ya. Betul, agraris. Iya, sektor pertanian ya. Betul. Oke, dan apa nanti upaya yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian UGJ ya, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon berkaitan dengan untuk menumbuhkan apa yang tadi disampaikan oleh Profesor? Apa, Prof? Baik. Jadi kami selaku dosen, akademisi di perguruan tinggi punya tanggung jawab bagaimana membangkitkan petani milenial dalam rangka bertanggung jawab terhadap masa depan perkembangan dunia pertanian. Kita beranjak dari masalah kurikulum dulu. Kita benahi kurikulum harus mengikuti dunia perkembangan di era digital 4.0. Karena bagaimana tantangan bagi kita untuk bisa bersaing dengan dunia global. Kita dengan adanya globalisasi, kita harus bersaing dengan negara yang lain. Dan tentunya mahasiswa dibekali bagaimana menciptakan kita menguasai IT sehingga tidak ketinggalan dengan negara lain.
Oleh karena itu kita harus mempertahankan bisa menguasai teknologi dari hulu sampai ke hilir di bidang pertanian. Dari mulai pengadaan sarana prasarana, teknologi. Termasuk di UGJ juga diajarkan itu? Diajarkan semuanya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ada 5 bidang utama di bidang pertanian. 5 bidang utama. Apa ya. saja? Tapi tahan dulu nih. Oke, Saya baik. ke Nahdia ya. Nahdia, ini Nahdia itu ngambil fakultas pertanian jurusannya, fakultasnya di UGJ gitu? Iya betul. Iya, kenapa ngambil fakultas pertanian? Apa karena terpaksa? Atau memang orang tua karena petani juga udahlah di pertanian saja atau bagaimana? Awalnya itu? Kalau ditanya keluarga sebenarnya nggak ada basic pertanian ya Pak, nggak ada sama sekali yang di Iya, pertanian. terus kenapa Nadia? Tapi saya sadar kalau misalkan hidup matinya suatu bangsa itu ya di pangan gitu. Kalau Di misalkan pangan. bukan kita kan sebagai generasi milenial gitu, sebagai penerus bangsa. Kalau bukan kita siapa lagi? Maka dari itu Nadia lebih memilih ke pertanian gitu, karena Nadia memikirkan masa depan anak cucu seperti apa gitu. Kalau misalnya bukan kita ya. Itu awalnya? Iya itu. Itu dorongan dari siapa? Sendiri atau memang ada yang mempengaruhi? Udah ngambil pertanian saja gitu? Dari diri sendiri sih Pak, karena melihat dari teman-teman yang lain tuh kalau misalkan memilih tuh kayak apa sih pertanian? Iya kan, gitu. begitu Iya, kan? gitu. Makanya Terus jangan-jangan orang tua juga bilang, kamu kenapa pertanian nanti? Maaf, cari kerjanya susah. Biasanya begitu kan, Prof? Iya kan, biasanya begitu gitu ya. Prediksi orang. Iya, blok nanti kakinya itu. Iya kan, tangannya blok, katanya ya kotor gitu. Iya kan? Ada yang bilang begitu nggak? ada sih, paling sekolah pertanian apa sih gitu, paling cuma Iya. macul kayak gitu sebenarnya. Iya kan? Nggak hanya itu Iya. gitu, kita juga belajar banyak kok cara bertani yang nggak kotor, contohnya kayak hidroponik gitu. Saya sendiri, Nahdia pribadi bersama teman-teman di kelas tuh ketika diberi gitu, diberi ilmu oleh dosen, kita langsung menerapkan gitu, bagaimana sih cara hidroponik. Nah, alhamdulillah kami Nahdia sendiri menerapkan itu bersama teman-teman gitu, udah punya saung hidroponik sendiri gitu Pak, dan itu juga gitu udah ya. dipasarkan. Oh, alhamdulillah itu ya. Jadi kemudian berarti sekarang udah semester berapa? Alhamdulillah semester 6. Apa yang sudah didapatkan ya kan? Tadi selain hidroponik tentu ada lagi, tapi tahan dulu ya. Iya. Nadia dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda pemirsa yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231482138, atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan saya kembali ke Nahdia ya. Nahdia, ini kan sudah semester 6 ya. Apa yang sudah didapatkan oleh Nahdia? Apalagi ini pilihan-pilihan sendiri kan, Fakultas Pertanian gitu. Apa gitu yang sudah didapat? Pastinya Selain tadi hidroponik itu ya, apa gitu? pastinya ada ilmu sama pengalaman ya Pak. Dosen tuh kayak banyak banget memberikan ilmu dan pengalaman. Nah, dia terapkan ke beberapa perlombaan seperti itu. Dosen juga memberikan banyak fasilitas seperti lab fisiologi tanaman, kemudian lahan uji coba kayak gitu. Ketika dia udah diberi fasilitas, eman gitu Pak, kalau misalkan kata orang Cirebon, eman kalau misalkan nggak digunain gitu. Maka dari itu, dia punya ilmu yang dikasih oleh dosen-dosen, oleh profesor juga diberi. Dia terapkan ke perlombaan-perlombaan nasional, sepertinya kayak dari Kemendikbudristek Dikti, alhamdulillah 3 tahun berturut-turut itu dia selalu dapat program dana hibah. Oh, dana gitu, hibah. iya. Yang tadi hidroponik itu kan dia awalnya kita mahasiswa punya sedikit uang gitu. Bagaimana sih caranya agar usaha kita hidroponik ini berkembang? Maka dari itu dia ikut perlombaan untuk perkembangan usaha hidroponik. Itu di mana di Jakarta? Itu Perlombaannya di mana? Kemendikbudristek Dikti. Jadi kita ngasih proposal gitu, proposal usaha kita, kemudian kita didanai gitu. Nah, kita cuman punya gagasan kreatif, kita berikan Kemendikbudristek Dikti, kemudian Dikti menyetujui, kita diberi dana untuk mengembangkan usaha kita gitu, hidroponik. Gitu. Terus dari data yang ada di saya nih ya, Nahdia juga memiliki prestasi ya. Itu di waktu semester berapa gitu? Itu dari semester awal sampai semester ini. Oh, apa itu prestasinya? Yang pertama itu ikut KIBM, jadi usaha
kompetensi bisnis Indonesia gitu mahasiswa. Itu dari Kemendikbudristekdikti juga. Alhamdulillah didanai untuk usaha di bidang pertanian karena perlombaan yang Nahdia ikuti, prestasi yang Nahdia dapat tuh alhamdulillah semuanya hampir dari pertanian gitu. Oh, Pak. dari pertanian Iya, gitu ya. Iya. Ada PKM juga, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Jadi kita juga mampu bersaing kepada mahasiswa-mahasiswa luar pulau gitu ya, luar Cirebon, nasional. Jadi kita Universitas Wadaya Gunung Jati juga mampu bersaing gitu. Terutama di mahasiswa pertaniannya Iya, ya. Iya. Khawatir nggak maksudnya yang saya sebutkan di awal bahwa ngambilnya pertanian sih, kenapa tidak industri, tidak yang lain saja gitu ya? Kenapa ada nggak pernyataan-pernyataan gitu? Khawatir nggak ada sih Pak, harusnya orang-orang yang nggak ambil pertanian yang khawatir gitu, bukan kita ya. yang khawatir, karena kita bisa iya. menghidupi diri sendiri kok dari pangan gitu. Kalau orang-orang luar, kalau misalnya nggak ada pangan, mereka bagaimana hidupnya? Gitu. Jadi nggak ada khawatir sama sekali. Tidak ya. Nggak khawatir juga nanti ke sawah apa gitu? Enggak, karena bertani tuh banyak gitu Pak, enggak hanya di sawah, kita juga bisa di lahan Tapi yang atas. menjadi andalan kita kan saat ini adalah di sektor pertanian, padi itu gitu. Iya, banyak kok Pak cara nggak menggunakan sawah kayak gitu. Kita juga bisa bertani di dalam ruangan, di atas atap, kayak gitu bisa. Gitu ya. Iya. Jadi tidak perlu kotor-kotor ya. Iya, nggak perlu kotor-kotor, nggak takut kotor. Baik. Oke, dan saya kembali ke Profesor nih, Prof. Ini tadi Profesor menyebutkan ada 5 bidang utama ya. Apa itu, Prof? Jadi kalau kita lihat dari hulu sampai hilir, yang pertama tentang pengadaan sarana prasarana. Ini namanya faktor input. Nah, kita harus masuk ke teknologi. Jadi penelitian diberikan pelajaran bagaimana mengembangkan teknologi dalam pengadaan sarana. Contoh misalnya pengadaan input tentang bibit. Kita gunakan bibit itu gigit yang sehat, bebas sama penyakit, yang mutunya unggul, terus bebas dari kotoran dan segala macamnya, tahan terhadap penyakit. Begitu pula alat sintan, alat mesin dan pertanian, kita harus bisa mengaplikasikan. Karena sekarang teknologi begitu banyaknya ya. Contoh misalkan penggunaan pemberantasan hama, misalkan dengan drone, itu kan bisa itu. Dengan drone. Ya. Terus begitu pula banyak teknologi tentang pembajakan untuk menggali tanah, mengolah tanah. Begitu pula penanaman, sekarang udah banyak teknologi mesin itu. Tanam jagung, tanam padi udah banyak teknologi. Begitu pula pemanenan pakai roll setter. Ini teknologi ini kan meringankan, istilahnya mengurangi, mengefisiensikan. Ini salah satu teknologi, hanya satu bidang saja, di bidang pengadaan sarana prasarana. Nah, peneliti harus tahu ini, mereka harus mempelajari bagaimana mengoperasikan sehingga kita mengefisien mungkin faktor-faktor input yang harapan nanti bisa meningkatkan pendapatan. Oke, itu ya. Itu yang menjadi 5 bidang utama tuh itu ya. Itu baru satu. Oh, baru satu ya. Empatnya belum. Empatnya belum. Iya. Itu baru satu. Oke. Dan Nahdia ya, berkaitan dengan tadi itu ada 5 bidang, ini baru satu ya. Ada 4 lagi tuh. Itu di kampus diajari nggak bagaimana tantangan ke depan untuk para petani di Indonesia gitu? Diajari nggak? Diajari. Pastinya diajarin, kita juga nggak hanya cara bertani juga kan, ini juga industri 4.0 ditandai dengan adanya mesin-mesin sama internet. Nah, cara bertani juga bisa melewati cuman internet doang, karena kembali lagi ke hidroponik tadi, kita juga menggunakan berbasis IoT Pak. Jadi gitu kita ya. juga bisa ngecek. Apa itu IoT itu? Kan mungkin ada para petani, kelompok tani juga yang lagi nonton nih Pak ya. IoT itu apa tentang itu? teknologi yang menggunakan internet gitu Pak. Ya, jadi kita menggunakan, jadi dipasang alat IoT otomatis gitu. Kalau misalkan kadar airnya terlalu tinggi, nanti otomatis alat itu tuh mengecilkan gitu. Misalkan kita kurang pH-nya, nanti ditambahin, kurang mineral, nanti dari IoT itu otomatis. Jadi kita nggak usah manual gitu. Baik, kembali ke Prof ya. Prof tadi itu kan baru baru satu. Nah, berikutnya Prof. Yang kedua bidang on farm, bidang apa budidaya. Peningkatan produksi. Ini dari mulai kegiatan pengolahan tanah sampai pada panen. Ini banyak teknologi diterapkan. Dari mulai tadi pemilihan bibit, kedua pemeliharaan misalkan dengan pupuk berimbang.
Pupuk sekarang yang bagus adalah pupuk organik. Organik. Nah, tinggal yang organik. Begitu pula dalam masalah pemeliharaan hama penyakit harus menggunakan pola PHT, pengeliharaan hama terpadu. Demikian pula pola panen segala macam. Jadi teknologi ini diterapkan sehingga betul-betul nanti kita bisa mengefisienkan input produksi dengan harapannya dengan teknologi efisiensi ini bisa meningkatkan hasil yang tinggi gitu. Katakan zaman dulu orang tua kita ya tanam padi itu waktunya panjang sampai 8 bulan. 8 bulan. 1 hektar paling dapatnya 1 ton. Iya, betul. Sekarang setahun itu bisa 3 kali panen. 3 kali. Gitu ya. Iya, 3 1 kali. hektar bisa dapat 8 ton, 9 ton. Jadi kan kita nggak usah takut bahwa kita akan kelaparan selama kita bisa menjaga teknologi kita, bisa mengembangkan. Bahkan kita akhir tahun ini berlebih gitu produksi kita. Karena apa tadi? Keunggulan teknologi yang dilakukan oleh para petani kita, termasuk petani milenial. Itu ya. Ke sana, gitu. Itu ya. Oke. Dan sudah 3 tahun ya, 6 semester nih. Yang Anda rasakan sangat berguna gitu, mendapatkan ilmu-ilmu tentang pertanian? Yang pastinya berguna banget sih Pak untuk kehidupan, minimal bermanfaat untuk, gitu ya? Minimal untuk diri saya pribadi, untuk diri sendiri itu sangat berguna. Gitu ya. Oke. Dan yang Anda rasakan dari sisi sarana prasarana gitu di Fakultas Pertanian UGJ bagaimana? Untuk sarana prasarananya mendukung banget mahasiswa gitu. Ruang kelas juga nyaman, ada AC-nya gitu, kursi juga kokoh. Kemudian untuk kita juga pasti mahasiswa kan suka gitu kayak meneliti. Fakultas Pertanian juga memberikan lab-lab khusus buat mahasiswanya yang ingin meneliti itu. Kayak gitu. Labnya juga nggak hanya satu, banyak. Pokoknya fasilitas menunjang gitu ya, fasilitas juga mendukung berkaitan dan penelitian juga kadang di situ gitu ya. Oke, dan tahan dulu ya Nadia dan juga Prof, nanti bagaimana nih peran UGJ berkaitan dengan ketika misalnya padi diserang hama dan seterusnya. Ini kan iya kan peran dari perguruan tinggi nih ya, bukan hanya di Menara Gading kan, tapi kontribusi atau sumbangan-sumbangan gagasannya, ide-idenya untuk para petani. Dan ada 3 WhatsApp yang masuk nih ya. Nanti akan saya baca. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya hadirkan ada mahasiswa Fakultas Pertanian ya, jurusan Agroteknologi, ada Bahrul Ilmi. Selamat pagi Bahrul. Assalamualaikum. Selamat pagi Kang. Apa kabarnya Bahrul? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Sebelum saya baca beberapa WhatsApp yang masuk ya di Selamat Pagi Cirebon pagi ini, saya ke Bahrul. Ini sekarang sudah semester berapa Bahrul? Hari ini sedang menjalankan semester 8. 8 lagi nyusun berarti ya? Alhamdulillah. Lagi nyusun. Skripsinya tentang apa gitu Bahrul? Tentang pasca panen padi Pak. Pasca panen padi. Iya, setelah panen padi ini apa nih biasanya? Ini penelitiannya di Bahrul sendiri? Hari ini penelitiannya di Indramayu. Di Indramayu ya. Itu Indramayunya dari mana Bahrul? Di Anjatan. Oh, di Kecamatan Anjatan ya. Ya benar, di daerah situ daerah-daerah agraris itu ya. Betul. Pertanian lumbung padi Indramayu itu ya. Betul. Yang Bahrul rasakan hampir 4 tahun nih ya, kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati, apa gitu di UGJ? Ya, selain mendapatkan pendidikan ya terkait pertanian, teknologi dan lain sebagainya, akhirnya kan mahasiswa juga mengalami kesadaran akan hal-hal yang menjadi permasalahan yang ada di masyarakat. Contohnya, kenapa saya mengambil pasca panen padi kan? Karena hari ini dengan alih fungsi lahan yang makin marak, produktivitas yang bisa saja menurun dengan lahan yang makin sedikit, akhirnya kita kan perlu peningkatan di kualitas, yaitu pasca panen padi yang makin membaik. Oh, itu ya. Itu ngambil Fakultas Pertanian. Itu dari hati sendiri atau memang dari orang tua? Nanti pasti orang tua juga pasti begini Prof bilangnya nih Prof. Bahrul ngambil apa pertanian? Wah, jadi tani maning ya. Kayak kita, kayak dari orang tua ya. Harusnya kamu tuh ngambil ke yang lain aja. Ada nggak yang mengatakan begitu? Mungkin kata-kata itu mah ada aja dari masyarakat pada pendapat. Cuma kan ketika kita bisa menjelaskannya bahwasanya pertanian itu tidak hanya tentang hal kotor gitu. Pertanian dari hulu hilir, dari on farm sampai off farm,
kita bisa mempelajarinya gitu sih. Gitu ya. Ya. Jadi berarti ini ngambil Fakultas Pertanian atas inisiatif sendiri? Atas keinginan. Iya, keinginan sendiri gitu ya. Iya, Pak. Baik, saya baca dulu nih beberapa WhatsApp yang masuk. Di antaranya langsung dijawab saja nanti Siap. Prof ya. Siap. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, dari Pak Slamet di Brebes. Ya, pertanyaannya, apakah perbedaan agroteknologi dan agribisnis? Silakan. Oke, jadi kalau Dari agroteknologi- Brebes ya, Pak Slamet. Ya. Silakan. Ya. Langsung saja, Terima Prof. kasih Pak Slamet atas pertanyaannya. Kalau agribisnis itu kegiatan pertanian sifatnya off farm. Kalau Apa itu off farm? Off farm itu kegiatan di luar budidaya. Jadi kayak misalnya pengadaan sarana prasarana, kegiatan. Kalau di Brebes ini berarti bawang nih, budidaya bawang ya. Terusan tentang agribisnis, agri ini ya. Jadi ada agroindustri. Jadi pengolahan hasil pertanian, terus pemasaran, itu bidang agribisnis. Kalau agroteknologi khusus tentang budidaya, kegiatannya dari mulai pengolahan tanah, pemeliharaan tanaman sampai panen. Itu. Jadi kalau kita mau tanam padi misalkan, tanam padi dari mulai bibit ya, pengolahan tanah, pemeliharaan sampai panen itu ada kegiatan namanya agroteknologi. Tapi kalau kegiatan pengadaan bibit, pengadaan alat mesin pertanian, pengadaan modal, itu termasuk agribisnis, termasuk pengolahan hasil. Contoh misalkan kita punya singkong, dan dibuat menjadi keripik singkong, itu namanya agribisnis. Agribisnis, oke. Agroindustri, termasuk memasarkan, itu bidang agribisnis. Agribisnis Nah, gitu itu ya. perbedaan pokok antara agri dan agro. Nah itu ya Pak Slamet tadi di Brebes. Iya. Ada lagi nih Pak WhatsApp berikutnya ya. Selamat pagi Cirebon. Saya Rudi di Subang. Oh, iya. Dari Subang Pak. Saya ingin menanyakan untuk beasiswa di Fakultas Pertanian UGJ. Apakah ada dan apa bisa kalau saya masuk ke Fakultas Pertanian itu lewat jalur beasiswa? Terima kasih. Langsung Baik. dijawab saja. Pak Pak. Rudi, baik, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Iya, menarik. ini Rudi. Jadi di UGJ ini sangat banyak sekali beasiswa. Dari mulai beasiswa pemerintah, bidik misi. Jadi bidik misi itu full dibiayai oleh negara. Bahkan kita dapat living cost. Dapat inilah ya, bulanannya dapat lah ya. Pertanian tahun kemarin alhamdulillah dapat sekitar 25 mahasiswa. Itu dapat living cost. Satu semester itu dapat 4,8 juta living cost. Kuliahnya gratis dari awal. Jadi 1 sen pun tidak mengeluarkan dari pendaftaran. Tidak mengeluarkan biaya ya? Biaya gitu. Nah, malah tiap bulannya dapat juga uang untuk living cost biaya hidup kan, untuk beli buku, untuk ngekos segala macam. Itu bidik misi, beasiswa bidik misi. Ada lagi ya, beasiswa misalkan dari perusahaan-perusahaan ya, mitra kita, berbagai bank ya, Bank Jabar, Bank BNI, bank segala macam. Itu dari pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan begitu pula ada juga beasiswa dari perguruan tinggi dan universitas, bahkan dari yayasan. Dari yayasan ya. Bahkan ini bagi mereka yang hafid Quran itu dapat beasiswa. Hafiz itu ada. Iya, hafal Quran ya. Hafal Quran juga ada beasiswa. Jadi banyak sekali yang menjanjikan. Jalur prestasi Pak, misalnya atlet apa? Pasti ada. Atlet gitu Ada ya. atlet misalkan dia juara apa, Iya, apakah akan diprioritaskan. Porda atau PON gitu ya. Apalagi itu ya, atlet nasional atau tingkat daerah, itu kan diprioritaskan untuk mendapatkan pertama gratis masuk kuliahnya. Biaya pendaftarannya gitu. Ini sudah dibuka gitu Pak pendaftaran? Sudah dibuka. Ini gelombang keberapa Pak? Ini udah masuk gelombang kedua ya. Oh, gelombang kedua. Nanti ditutupnya tanggal? Sampai nanti akhir September. Akhir September. Makanya nih pemirsa yang belum daftar buruan tadi kayak Rudi di Subang gitu ya. Betul. Ya cepat untuk daftar gitu. Kalau ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang maksudnya lebih jelas ke kampus mana nih Pak? Di kampus 1. Kampus 1 di Kampus jalan? Pusat, Jalan Pemuda nomor 32. Nah, Bahkan kalau ini website saja. website aja PMB, ya Rudi. UGJ. Pasti itu banyak informasi yang didapatkan. Iya, terus bagaimana Fakultas Pertanian juga bisa lihat juga di websitenya Pak ya? Betul. Iya, oke. Dan satu lagi nih Pak ya, Iya. dari Fitri di Tengah Tani. Saya mau menanyakan apa saja prospek karir kalau kuliah di Fakultas Pertanian. Banyak sekali ya, karena semua bidang kepakaran kita dapatkan. Bahkan alumni kita banyak yang kerja di perbankan, kerja di Jadi bukan hanya di pertanian ya? Bukan di pertanian. Kemarin ada yang mau lulus, baru lulus ya, dengan IP 3,8 langsung dipesan oleh perbankan, Bank Mandiri langsung. Oh, langsung masuk. Langsung diterima. Daftar itu diterima langsung bekerja gitu. Karena melihat kompetensi kita, kemampuan kita.
karena kita tidak mempelajari bidang pertanian, juga bidang yang lainnya tadi kan IT-nya dipelajari, bagian mengoperasionalkan istilah komputer segala macam, semua dipelajari semua gitu. Jadi bukan hanya fokus bidang pertanian, tapi yang lainnya penunjang pendukung itu akan dipelajari oleh mahasiswa, terutama kaitannya dengan teknologi. Salah satu IT dan komunikasi. Oke, itu ya. Saya kembali ke Bahrul nih, Bahrul. Anda di Fakultas Pertanian sudah 8 semester ya. Saat ini sedang menyusun gitu ya. Selama 8 semester itu, apa yang tadi disampaikan oleh Nahdia, kemudian Profesor, itu betul-betul Anda dapatkan gitu? Ya, alhamdulillah saya dapatkan. Seperti saja kan ketika kita belajar tuh kita dapat ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para dosen. Terus kita bisa melakukan penelitian-penelitian yang tadi sudah disebutkan dengan lab-lab yang memadai. Akhirnya kita kan bisa bereksplorasi tentang gagasan-gagasan yang ada. Kayak gitu sih. Nah itu terus bagaimana menurut Anda nih Bahrul ya? Tadi lahan pertanian sudah semakin menyempit saat ini ya. Iya kan? Kemudian juga harga petani kan saat ini nih, petani nih cari air kadang susah, panen, pasca panen juga harga gabahnya juga rendah. Nah itu juga akan PR buku bagi kontribusi perguruan tinggi, terutama Fakultas Pertanian UGJ, sumbangsi pemikirannya untuk hal-hal yang tadi saya sampaikan itu bagaimana menurut Anda? Menurut saya ya, selaku mahasiswa juga, pertanian, akhirnya kan kita bisa berada di tengah-tengah. Ketika kita menjadi mahasiswa, kita bisa terjun ke masyarakat langsung dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, seperti kita bisa memberikan informasi-informasi tentang teknologi. Soalnya kan salah satu permasalahannya itu teknologi yang dirasakan oleh para petani, dan kita bisa melihat kebijakan-kebijakan yang ada. Ketika dirasa kebijakan ini tidak condong kepada rakyat atau kepada petani, ya kita bisa mengkoreksi bersama gitu. Gitu ya, baik. Dan saya kembali ke Profesor. Prof, ada pepatah begini di masyarakat nih Prof ya, dagangnya sepi, karena petanya panennya nggak jadi. Gitu. Iya kan, berarti ini menandakan bahwa sektor pertanian tetap menjadi andalan, Prof. Iya kan? Kenapa jualannya sepi nih, pasarnya sepi? Uang taninya panennya nggak jadi, harganya gabahnya murah kan? Iya, berarti ini kan itu tantangan juga bagi kita. Iya, bagaimana Prof pendapat begitu, Prof? Jadi begini, pertama kenapa kita seringkali terjadi kegagalan panen? Ini permasalahannya satu faktor daripada SDM. Penguasaan teknologi dari petani, juga faktor iklim. Iklim sebenarnya bisa kita antisipasi manakala kita bisa mengolah dengan baik. Karena apa? Bagaimanapun kita punya teknologi untuk menghadapi, contoh misalkan ketika kita tanam pada musim awal hujan di bulan Januari, Februari kan banyak sekali sarang nyamuk penyakit. Selama kita menjaga teknologi dengan PHT, istilah pengenaan hama terpadu, kita akan terhindar dari musuh-musuh alami seperti hama penyakit ini, sehingga kita mempertahankan produksi kita. Justru pada saat ini kita akan keuntungan besar. Karena apa? Produksi menurun, harga semakin tinggi. Itu ya. Itu. Baik. Oke, tahan dulu ya, Profesor Bahrul, tahan dulu ya, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir ya, saya masih membuka Anda, silahkan yang ingin berinteraksi langsung. Anda bisa di telepon 0231482138. Ada beberapa WhatsApp lagi nih Profesor ya, saya baca lagi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, Fakultas Pertanian UGJ itu ada kelas karyawannya tidak? Nah ini dari Dila di Pleret. Silakan Prof. Kuliahnya hari apa kalau kelas karyawan ya, silakan. Karyawan kami buka seluas-luasnya. Kami sudah tiap tahun menyelenggarakan kelas karyawan. Bahkan mahasiswanya berasal dari berbagai daerah, terutama Ciayu, Majakoneng, bahkan dari Jawa Tengah, Brebes, Tegal, Pemalang, Tegal, kesini semua gitu ya. Terutama kelas karyawan, karena kami memberikan fasilitas dan kemudahan bahwa kuliah ini hanya di hari Sabtu.
Oh, kuliahnya hanya di hari Sabtu, di dari akhir pagi pekan. sampai malam gitu, full. Full. Sehingga bagi mereka yang sibuk itu dengan pekerjaan, ketika hari Sabtu hanya sehari kuliahnya gitu ya. Tapi sampai malam. Sampai malam. Sampai pukul berapa, Prof, biasanya? Sampai jam 7 gitu Jam ya. 7 ya. Bahkan oke. mungkin barangkali kalau di ini bisa sampai jam 5 lah. Oh, Jadi, jam 5 sore ya. Nah, itu dibuka kelas karyawan. Karyawan. Kemudian ada satu lagi nih, Prof ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, dari Pak Tarsono. Ini dari Kertas Maya Indramayu Oh, ya. iya. Juga ini berpendapat. Nah, apa katanya ya, ini saya sebagai seorang petani iya. ya, di saat menginginkan pupuk kesulitan. Oh iya betul. Ada pupuk hasil panennya dijualnya murah. Oh, iya. Iya kan, ini kan PR juga bagi Iya, betul, para iya. petani ya, dijualnya murah. Padahal katanya ingin ketahanan pangan, Iya. ya. Nah, bagaimana nih menurut bapak-bapak yang ada di RCTV? Oke. Silakan, ya. Jadi ini jadi kendala klasik di kita ya, bahwa pupuk ini ketika dibutuhkan suka langka. Ini mungkin barangkali ada mafia-mafia yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan kondisi ini. Karena bagaimanapun biasa pupuk yang berupa kita ada pupuk subsidi kan. Subsidi. Nah, oke. harusnya kan mengikuti aturan-aturan jalur, ada birokrasi yang harus ditempuh. Nah, kadang-kadang mafia ini yang manfaat kondisi ini sehingga kadang petani dirugikan. Nah, oleh karena itu kami mengajak petani, ayo kita jangan tergantung pada petani pada pupuk yang kimia. Kita kembangkan petani kita mencoba untuk pupuk organik. Bahkan ini sangat ramah lingkungan dan sangat baik untuk kesuburan tanah. Nah, ini barangkali belum sadar petani tergantung pada pupuk kimia terus. Padahal dari segi kesuburan sangat kurang baik. Oh, pupuk kimia itu. Karena membuat akan menjadi tandus ya. Dari segi Tanah kesuburan itu ya. fisiknya itu. Iya, Beda iya. kalau pupuk organik malah menyemburkan bagus itu kan dengan biaya yang hemat kan. Iya, Hanya relatif hemat. memanfaatkan sisa-sisa tanaman tumbuhan sekitar kita. Nah, itu beda kalau pupuk anorganik, pupuk kimia harus beli kan mahal itu. Jadi mari kita sadarkan petani kita kembali kepada alam, kepada organik. Iya. Justru ini lebih sehat. Hasil tanaman juga lebih sehat karena tidak menimbulkan residu. Iya. Beda kalau misalkan yang pupuk Kimia, ya? ada residunya, kurang baik untuk kesehatan. Nah, itu ya. Ini barangkali kuncinya. Jadi tidak melulu berpikir pupuk kimia minded ya. Iya, gitu. Selalu berpikir bagaimana nih pupuk. Iya. Iya. Itu kan ada tadi pupuk selain kimia itu ya. Pupuk organik. Organik dan itu yang menjadikan tanah bisa menjadi subur ya. Betul. Kemudian kalau tadi ada 5 bidang itu ya. Kan baru 2 tuh Prof, 3 lagi gitu Prof. Ya, bidang ketiga adalah bidang agroindustri. Ini kadang yang tidak dikelola petani dengan baik. Mereka menjual dalam bentuk bahan baku. Untuk mencari nilai tambah harusnya dijual dalam bentuk barang jadi. Contoh kecil saja, misalkan kita mengolah bahan baku misalkan singkong, jangan dijual dalam bentuk singkong rebus atau singkong mentah, tapi dibuat keripik. Dengan keripik ini menambah nilai tambah. Satu, harga semakin tinggi. Kedua, kualitas semakin tinggi, bisa tahan lama. Juga bisa pengadaan tenaga kerja, pelibatan nilai tambahnya banyak. Ini namanya bidang agroindustri yang ketiga. Yang keempat, pemasaran. Ini pemasaran sih Marketing lah ya. Marketing yang seringkali ditinggalkan oleh petani. Harusnya ketika kita menjual produk itu kita apa sih pasar yang diinginkan? Ketika mau menanam, perencanaan. Keinginan pasar kapan? Misalnya bisa kita menanam cabai, misalkan kita 3 bulan lagi mau lebaran, kan harganya tinggi, kita tanam sekarang, direncanakan sehingga pada saat panen harganya tinggi. Nah, itu pemasaran harus kita setting. Iya. Yang terakhir tentang lembaga penunjang, kita harus kolaborasi antara pemerintah, swasta, pedagang agar saling menguntungkan stakeholder ini. Itu 3 bidang yang harus andalan kita petani harus menguasai. Itu ada 5 bidang itu ya. Iya, 5 bidang Dan itu itu yang harus dikuasai oleh petani-petani saat ini ya. Terutama petani milenial. Petani milenial ya, Bahrul, tadi kemudian juga Nadia dan yang lain ya. Betul, Nah, Bahrul ini kalau saya dapat informasi Anda sering ngisi seminar gitu ya. Bahkan sampai ke Bali gitu ya. Itu mereka saat Anda menjadi narasumber ngisi materi gitu ya tentang pertanian, itu kendala-kendala yang dihadapi apa gitu umumnya para petani kita itu? Ya, kendala-kendala yang ada di petani mungkin dirasa sama semua yang ada di Indonesia. Seperti salah satu contohnya yang dasar adalah reforma agraria. Ya, karena kayak ketimpangan lahan yang dimiliki
di masyarakat Indonesia kan terlihat cukup banyak. Akhirnya ya masyarakat akhirnya menjadi buruh di negaranya, begitu sih. Itu yang dihadapi. Iya. Ya, kemudian kalau hal yang lain, sekali semacam apakah air, Iya. kemudian juga tada hujan dan seterusnya gitu. Iya. Itu kadang ada nggak keluhan tentang pupuk dan yang lain yang tadi disampaikan oleh Profesor? Ya, untuk keluhan pupuk ataupun hal-hal lain yang mendukung ya untuk budidaya pertanian semakin maju, yaitu akan ada saja seperti tadi yang ada di pertanyaan kan, ketika kita mau berbudidaya pupuknya susah gitu. Akhirnya kan kita perlu pembaharuan, bahwasanya ya kita perlu menggunakan pupuk-pupuk yang bisa kita buat sendiri, contohnya pupuk organik dan lain sebagainya gitu. Untuk pengolahan hama kita bisa menggunakan PHT kayak gitu sih. Kemudian ada tidak ketika hasil panen termasuk di daerah Bahrul sendiri ya, hasil panen di mana air susah, pupuknya melambung, pas hasil panen murah padanya, itu kadang menjadi keluhan nggak? Wah, sangat menjadi keluhan ya. Cuma kan ketika mungkin ya ini bisa menjadi salah satu saran sih, ketika para petani bisa berkumpul misal di koperasi, itu kan mempunyai nilai tawar ketika orang yang mau menawar nih harga padi segini, dimana ketika kita sudah berkumpul kan kita bisa bersama-sama menegosiasinya kayak gitu sih. Gitu ya. Iya. Oke, dan itu yang sering dihadapi oleh para petani kita saat ini. Oke, kembali saya ke Profesor ya. Ini kontribusi real, ya, sumbangsi pemikiran dari kampus dalam hal ini yang tadi saya sebutkan, agar tidak di Menara Gading, di atas langit aja dalam tanda petik ya Pak ya. Nah, ini apa Pak untuk terutama ke dinas-dinas pertanian di wilayah Ciawi Manjakuning apa gitu? Jadi kami ini melaksanakan kontribusi pemikiran Dharma perguruan tinggi. Iya. Kami mengadakan penelitian di ranah tingkat dosen. Hasil penelitian ini kami aplikasikan di lapangan, di masyarakat dengan proses pengabdian masyarakat. Jadi kami melaksanakan terapan penelitian pada masyarakat. Kami menggunakan teknologi, contoh misalnya teknologi outsourcing, bagaimana menciptakan mangga itu bisa berbuah sepanjang masa. Oh, jadi bukan hanya di bulan-bulan tertentu. Nah, ini contoh teknologi. Ini kami mengadakan beberapa desa-desa binaan untuk kami. Bagaimana menjadi petani sehat. Kami memberikan melalui mahasiswa kolaborasi dengan para dosen, terjun masyarakat, memberikan pembinaan pendampingan. Ini kontribusi nyata kami ke masyarakat petani. Baik. Itu salah satunya Pak ya? Salah satunya. Baik, dan sayang sekali nih, Profesor, kemudian tadi Nahdia dan Bahrul ya, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Sebelum saya tutup, nah silakan Profesor closing statement, pesan, ajakan untuk pemirsa di rumah atau pesan untuk pemerintah, silakan gitu, singkat saja Prof. Ya, kami mengajak kepada masyarakat khususnya para pelajar, ayo bergabung ke Fakultas Pertanian. Alhamdulillah di kami akreditasinya sudah A semua, baik agribisnis maupun agroteknologi, dengan predikat A ini menjadi unggulan bagi Fakultas UGJ ini. Dengan demikian maka jangan ragu lagi untuk bergabung dengan Fakultas Pertanian UGJ. Itu ya. Oke, Bahrul silakan. Singkat saja. Untuk teman-teman barangkali tertarik ya untuk pertanian, bisa menjadi salah satu jawaban masuk Fakultas Pertanian UGJ dengan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, fasilitas yang memadai, bisa mendukung pembelajaran kita terhadap pertanian itu sendiri. Terima kasih. Oke, gitu ya. Terima kasih nih Profesor Ahmad Fakih ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, kemudian juga Nahdia tadi, Bahrul juga sudah menyempatkan, dan saya juga aturkan terima kasih nih pemirsa yang sudah berinteraktifnya lewat WhatsApp. Kemudian mohon maaf nih pemirsa, ada WhatsApp yang belum saya baca ya karena waktu yang terbatas ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.